Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Hujatul Islam, guru Al-Quran Hadis di MTs Darul Irfan Kota Serang, Provinsi Banten. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon. Dengan nomor peserta PPG 99 3078 0087 036. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025 206211 pada materi pembelajaran Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar seperti biasa. Sebelum kita belajar, kita biasakan berdoa. Karena tidak ada sesuatu yang susah jika kita melibatkan Allah di dalamnya, termasuk dalam belajar ini. Sahawi, KS BKM tolong pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Kayaknya ini hampir semuanya hadir. Yang tidak hadir siapa? Ajim. Ajim, kenapa Ajim? Sipa? Berarti yang tidak hadir Ajim sama Sipa, berarti selebihnya hadir ya? Ya, cukup. Berarti Ajim sakit, Sipa sakit. Ya, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang macam-macam Ghoribul Quran. Yang alhamdulillah kemarin kita telah selesai, berarti kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu masih seputar Al-Quran, yaitu Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17. Yang mana salah satu gambarannya ini berkaitan tentang jual beli, gitu. Terutama ancaman bagi orang-orang yang curang dan tidak jujur dalam jual belinya. Maka banyak kita pertemukan masalah. Kenapa ini penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang masih curang dalam jual beli, atau orang yang mengambil keuntungan secara merugikan orang lain dalam praktek jual beli. Kita lihat sebuah permasalahan yang ada di masyarakat kita. Coba kita lihat di sini. Nih. Di video berikut ini, kasus kecurangan pedagang yang viral di media sosial. Yang pertama, mari kita mulai dari kasus cat semprot. Ya, seperti yang kita tahu, cat semprot atau pilox bukan merupakan pewarna yang bisa digunakan di makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Namun siapa sangka nih, ada loh pedagang yang tega menggunakan cat semprot di makanan, seperti yang dilakukan BM pria asal desa Dampirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang diciduk sama polisi pada Desember 2020 kemarin.
Dalam pengembangan kasus yang dilakukan kepolisian, BN merupakan salah satu sindikat pedagang cabai merah palsu yang menggunakan cat semprot untuk mewarnai cabainya. Berdasarkan pengakuan pria yang sudah 10 tahun. Ini curang karena cat semprot ya. Ada lagi yang curang itu yang modus kayak gini merupakan modus lama para pedagang agar tadi kita telah melihat bagaimana permasalahan begitu pentingnya kejujuran di dalam jual beli. Maka tujuan kita belajar surah Al-Mutaffifin itu yang pertama adalah tujuannya satu, supaya siswa bisa membaca surah Al-Mutaffifin dengan baik dan benar. Surah ayat 1 dari 17. Yang kedua, tujuannya supaya siswa atau kita bisa memahami isi kandungannya, yaitu tentang jual beli, terutama ancaman bagi yang curang. Yang ketiga, siswa bisa menunjukkan sikap jujur dalam berpraktik muamalah seperti dalam jual beli. Aksinya itu ya seperti membungkus barang yang kita pilih, tapi nyatanya ditukar dengan barang yang lain yang sudah mereka siapkan. Ih, jahat banget sih. Biasanya yang modus kayak gini merupakan modus lama para pedagang agar jualan mereka yang kurang laku bisa habis dan stok dagangan bagus masih tetap ada. Makanya nih, untuk menghindari penipuan kayak gini ya podcast, usahain barang kamu dibungkus depan mata dan diberikan secara langsung, gak pakai lama. Dari modus dagangan pasar atau pinggir jalan kayak tadi, sekarang. Nah, tadi kita melihat beberapa video kan, ada yang supaya warna dagangannya bagus dipilok, ada yang pedagang milih dengan milih yang bagus, begitu sama penjualnya dikasih ditukar dengan yang jelek. Terus ada juga yang timbangannya dikurangin. Maka dari sini setelah melihat video itu, mengapa kita harus bersikap jujur? Kenapa? Terutama dalam berdagang. Nah, supaya dipercaya orang. Karena kalau sudah ketahuan tidak jujur, nanti tidak akan ada yang beli lagi. Terus apa akibat dari ketidakjujuran? Apa? Satu, ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan, terus apa, Ben? Tidak dipercaya orang. Terus yang pasti tidak berkah, nanti dagangannya malah akan rugi, gitu, akan hilang, bukan berkah, bahkan bakal gulung tikar. Selanjutnya kita lihat atau belajar membaca langsung ke ayatnya tentang jual beli atau ancaman bagi orang yang curang. Itu ada dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin. Kita belajar surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Nah, surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza كانوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Nah, tadi kita telah lihat contoh pembacaan surah Al-Mutaffifin tadi dalam video, cara membaca surah Al-Mutaffifin yang baik dan benar. Selanjutnya kita coba dari kalian untuk membaca surah Al-Mutaffifin. Coba Anis, baca Anis.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يكون الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب. Alhamdulillah, Anis bagus bacaannya, suaranya enak. Tinggal kalau gunnah itu tinggal panjang sedikit. Gunnah itu 2 sampai 3 ya, agak ditekan saja deh, tahan. Coba dari kelompok sini Julia baca Julia. Iya. Ya pakai enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salah biasa ya, yang ulangnya aja. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Alhamdulillah, Julia juga bagus bacaannya, bagus. Tinggal sedikit perapihan makhrajul hurufnya ya, tinggal perhatian saja. Coba dari kelompok ini Sabita ya, Sabita. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil-mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim. Sabita secara keseluruhan udah bagus ya, tinggal kurang panjang di mad wajibnya. Mad wajib itu 5 harakat, jadi kurang tadi kurang 1 alif lah ya. Terima kasih Sabita ya, mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi. Satu lagi, coba mu'afah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Mu'afah secara keseluruhan juga sama, mayoritas sudah bagus-bagus. Ini alhamdulillah bacaannya. Tinggal sedikit paling sama kayak Anis di gunahnya, kurang ditekan. Nun bertasjid tuh alan yadhuntan. Sama fa mutaffifin, fa-nya fa. Ya, cukup untuk praktek membacakan, sudah semuanya kita praktek membacakan. Selanjutnya
kita belajar isi kandungan surah Al-Mutaffifin itu tadi secara garis besar tentang kecurangan, ancaman bagi orang-orang yang curang di dalam berdagang. Kita lihat video salah satu yang masuk kepada isi kandungan dari surah Al-Mutaffifin, yang mana tentang ancaman bagi orang-orang yang curang dalam dagangnya. 1. Mendapatkan dosa dan kehilangan berkah. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang segala bentuk kecurangan, termasuk dalam perdagangan. Setiap keuntungan yang diperoleh dari cara yang curang tidak akan membawa berkah dan justru akan membawa dosa yang berat. 2. Diancam dengan kehilangan rezeki. Kecurangan mungkin mendatangkan keuntungan besar, namun hanya dalam jangka pendek, tetapi pada akhirnya akan merusak rezeki yang akan datang. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang haram akan hilang dengan cepat atau menimbulkan masalah lain dalam hidup. Dalam jangka panjang. 4. Azab di akhirat. Dalam agama Islam, mereka yang berlaku curang akan dihisab dan diazab dengan keras di akhirat. Hadis menyebutkan bahwa orang yang curang akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan hina dan dipermalukan. 5. Kehancuran sosial dan antara pedagang dan pelanggan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi secara umum, menciptakan ketidakadilan, dan merusak kepercayaan di antara pelaku bisnis. Nasihat bagi pedagang yang curang. Yang kita belajar praktek kalian berdagang, terutama dari cara menimbang ataupun nanti belajar transaksi ya. Di sini ada beberapa media. Nanti kita belajar peran. Ini di sini ada beras. Kita bagaimana cara meliter beras. Terus di sini ada timbangan untuk sayuran dan juga alat timbangan untuk emas ya. Nanti per kelompok maju ke depan. Nah, sekarang kita awal dari kelompok pertama untuk belajar bagaimana cara jual beli beras, terutama dalam menakar ya. Dari kelompok pertama maju. Kelompok pertama maju. Siapa yang mau jadi penjual? Ini pembeli. Nanti menakar itu kalau mau pas nih. Ini pakai di gini biasanya. Nah, ini nih. Tuh, pakai alat ini pas rata. Tapi kalau mau lebih berkah ditambah sedikit gak apa-apa. Gitu. Yang penting jangan sampai kurang. Paling minimal itu adalah rata. Ya, silakan. Kelompok 1. Dam mau beli apa? Beli beras berapa liter? 2 liter. Ya, boleh. Nih, masukin. Enggak, beras di liter. Ada yang literan, ada yang kiloan. Kalau ini kita lagi praktekan yang liter. Jadi harganya beda juga nanti. Jadi kalau beli literan, harga literan. Kalau beli pakai kilo, harga kiloan. Jadi ada harga liter, ada harga kilo. Itu berbeda ya. Nah, ini biasanya yo, uangnya mana? Berapa harganya? Liternya 10.000. 10.000. Kembalian. Iya, benar. Kembalinya 80.000 ya. Nah, pas ya. Kelompok 2, sayuran sini, praktek. Pedagangnya siapa? Perhatikan. Ini kalau sekilo itu pas ya ke sini ya, angka 1 ya. Kalau ke sini berarti kurang, kalau melebihi angka 1 berarti lebih daripada 1 kilo, ini berarti kan ini kurang. Jangan gerak-gerak, kalau gerak sampai diam ya. Kalau gerak-gerak berarti belum. Oke? Tomat aja itu. Kak, minum. Berapa? 20 aja. Sekilo aja belinya katanya, kurang duitnya. Sekilo aja. Sekilo harus pas. Lebih bagus jadi pedagang. Oh, campur tomat katanya buat masak. Awas. Kalau kurang itu
Nggak boleh, dosa. Coba, itu kurang apa belum? Kurang, masih kurang. Sedikit lagi kurang, masih kurang. Nah, cukup ini pas sekilo, tuh lihat tuh, pas sekilo plastik. Ya, kembaliin. Ya, makasih. Terima kasih banyak kelompok 2. Di kelompok 3, sini kelompok 3. Kelompok 3. Sini timbangan emas nih. Perhatikan. Ini gramannya nih. Ini kalau lebih dari komanya, contoh setengah gram. Bapak ajarin. Ini nih, ini berapa gram, lihat. Contoh ini masih sampai sini, kalau sampai gini itu berarti udah ya. 4 masih kurang, 5, 5-nya masih belum lepas, berarti ada komanya ini. Nah, pas belum? Dikit lagi ya. Udah, berarti ini 5,2 gram ya. Coba sekarang kamu beli nih, praktekkan. Ya, ini aja, udah nih ini. Ini pedagang. 1 lebih sedikit itu. Iya betul, berarti 1,1 gram. Berapa harganya? Harganya 1 juta katanya. 1 juta. Dihitung dulu uangnya, dihitung. Pas 1 juta. Kasih cincinnya. Ya, udah, terima kasih. Cukup. Sekarang kita diskusi kelompok. Ini semua duduknya sudah sesuai per kelompok ya. Maka Bapak akan kasih lembar-lembaran sebagai bahan untuk kalian berdiskusi kelompok kelas. Kerjakan per kelompok, jangan yang masing-masing. Pokoknya semuanya ikut mengerjakan. Jangan ada yang nyantai. Jadi harus kerjasama. Ya, per kelompok. Ini kelompok 1 untuk kelompok 2. Di kelompok 2 nanti kalian akan presentasi. Setelah ini hasilnya akan dipresentasikan. Kelompok 4, kelompok 5. Ya. Ya. Ada paham kan? ya, paham Pak. Paham, sangat mudah. Dan nanti setelah ini presentasi untuk kelompok 5. Kelompok 5 udah mulai mengisi ya. Udah mulai mengisi. Selanjutnya kelompok 1 bisa. Bisa, iya. Ya kan. Sawi, ini sampai mana nih? Iya, bisa di sini. Sangat mudah ya. Kalau yang nggak paham boleh ditanyakan. Coba Pak, yang nggak paham. Oke. Setelah ini maju ke depan masing-masing per kelompok. Boleh perwakilan ketua kelompok saja untuk presentasi hasil apa yang diskusikan. Ini termasuk dalam penilaian. Nanti ada nilainya ya.
diawali tadi di kelompok pertama saja. Kelompok pertama. Siapa yang mau maju? Ya, Mela. Boleh diwakili oleh Mela. Susi. Sini, perhatikan ya. Yang lain perhatikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kelompok 2 bagus presentasinya, sangat jelas. Sekarang kelompok 3. Siapa yang mewakili kelompok 3? Maju. Oh, Feby, silakan Feby. Mewakili dari kelompok 3 akan diwakili oleh Feby. Ya, gambar. Tadi kita sudah lihat penjelasan di PowerPoint, video, praktek menimbang. Sekarang coba Bapak pengen melihat pemahaman kalian melalui LKPD ini, ya. Tolong dikerjakan. Ini masing-masing dikerjakan LKPD-nya yang sudah Bapak siapkan. Tolong dikerjakan ya. Silakan dikerjakan LKPD ini. Sangat gampang. Kalau tadi memperhatikan, pasti ini sangat mudah. Sangat mudah. Ini ada semua tadi jawabannya, baik di penjelasan PowerPoint, video, apapun tadi yang telah Bapak jelaskan. Semuanya udah kebagian? Silakan dikerjakan. Kalian selesai LKPD-nya, coba kumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan. Oke, yang sudah selesai? Sudah selesai?
Sudah selesai LKPD-nya, tolong dikumpulkan. LKPD-nya ini ya, bagus. Terima kasih ya. Setelah kita tadi dari awal sampai akhir melihat video PowerPoint termasuk diskusi mengerjakan LKPD dan praktek, maka salah kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita belajar surah Al-Mutaffifin ini. Kesimpulannya yang pertama apa? Surah Al-Mutaffifin memberi peringatan tegas tentang bahaya kecurangan. Kesimpulan yang kedua, ajakan melakukan merefleksi diri dan perbaikan akhlak. Jadi, terus yang ketiga, mari jadi pribadi yang jujur, adil dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berlaku adil dan jujur, terutama dalam jual beli dan berdagang, akan membawa keberkahan gitu. Dan perlakuan curang dan tidak jujur akan membawakan azab dan akan menghilangkan keberkahan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita dapat merefleksikan dari pembelajaran kita ini, berarti salah satunya apa yang kita dapatkan dalam materi ini, surah Al-Mutaffifin ini. Coba Sabita, apa Sabita? Ya, supaya berbuat jujur, supaya tidak curang gitu. Boleh. Lalu, jika dalam praktek sehari-hari kita melihat teman kita melakukan praktek-praktek kecurangan, maka sikap kita bagaimana? Ya, ditegur dan diingatkan, jangan sampai dicontoh ya, karena kelihatannya curang itu untung, padahal akan membuat rugi dan hancur usahanya. Anak-anak, hampir selesai pembelajaran kita. Sebelum selesai, maka supaya untuk lebih meningkatkan kemampuan kalian, maka tolong di rumah ada segi tugas dari Bapak menulis. Tadi kan sudah membaca, maka tugasnya yang belum menulis surah Al-Mutaffifin. Ya, tulis surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 ya, ditulis. Dan insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang madfar'i ya, madfar'i, macam-macam madfar'i untuk pembelajaran di minggu depan semuanya. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Maka anak-anak, alhamdulillah Bapak ucapkan terima kasih. Kalian kondusif selama pembelajaran, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan memperbaiki akhlak kita semakin baik. Amin. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Sohawi untuk memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.